Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama akan merenungkan satu hal yang menarik, yaitu tentang menghakimi. Berapa banyak kita ini suka berkata, jangan kamu menghakimi, jangan begitulah, tidak perlu dihakimi. Lalu bagaimana kata Alkitab, firman Allah tentang menghakimi? Maka saat ini kita bersama akan merenungkan tentang 4 tips menghakimi yang Alkitabiah. Bagaimana menghakimi yang Alkitabiah? Yang pertama, dengan ukuran. Dalam Matius pasal 7 ayat pertama sampai yang kelima seringkali menjadi dasar orang berkata jangan menghakimi. Khususnya ayat yang pertama dan kedua berkata sebagai berikut. Matius 7 ayat pertama dan kedua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dari bagian ini sesungguhnya bukanlah larangan untuk menghakimi, tetapi kita perlu menghakimi dengan ukuran. Maka pada waktu kita akan menghakimi, jangan langsung menyalahkan seseorang. Dan juga kalau kita baca ayat yang kelimanya, itu kita hati-hati, jangan sampai munafik. Artinya apa? Ketika kita menghakimi dengan ukuran, di situ kita sedang mengatakan tentang kebenaran. Maka ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak benar, kita bisa berkata dengan benar. Apakah itu menghakimi? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua terdapat di dalam ayat Alkitab, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16. Bagaimana menghakimi yang Alkitabiah? Dengan firman. Dikatakan di situ sebagai berikut. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan kata yang khusus, yaitu menyatakan kesalahan. Maka melalui firman Tuhan ini kita bisa dengan jelas, dengan tuntas untuk mengoreksi sesuatu yang salah. Dan ketika kita tidak mengatakan itu salah, berarti hati-hati kita sedang kompromi dengan dosa. Namun demikian, kita perlu memperhatikan yang ketiga, bagaimana menghakimi yang Alkitabiah, yaitu menghakimi dengan adil. Nah, di dalam Alkitab kita, saudara, dalam Ulangan, kitab Ulangan, di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 dikatakan sebagai berikut. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Kalau kita lihat dari bagian ini, akhirnya dalam perjanjian lama ada namanya kitab hakim-hakim. Berarti manusia menghakimi itu ada perintah, tetapi bagaimana harus menghakiminya dengan adil. Perhatikan pula apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 berkata sebagai berikut. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dari bagian ini kita bisa mengetahui bahwasannya bagaimana menghakimi yang Alkitabiah, yaitu menghakimi dengan adil. Dan yang terakhir, yaitu menghakimi dengan kasih. Perhatikan Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Dikatakan di ayat itu berkata sebagai berikut. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Dengan bagian ini kita melihat ketika ada orang yang berdosa, kita harus menegur, tetapi pada waktu dia menyesal, kita mengampuni. Maka di sini kita perlu menghakimi dengan
kasih. Menghakimi itu dijelaskan di dalam Alkitab, tidak ada persoalan. Namun yang perlu kita perhatikan baik-baik, yang pertama kita perlu menghakimi dengan ukuran. Yang kedua kita perlu menghakimi dengan firman. Yang ketiga kita menghakimi dengan adil. Dan yang keempat kita menghakimi dengan kasih. Melalui keempat dasar kita menghakimi, itu tidak ada persoalan di mata Tuhan. Dan pada waktu kita melakukannya ini, kita sedang menerapkan apa yang firman katakan untuk kebaikan semua orang. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita memikirkan kata menghakimi, itu dalam bahasa Yunani artinya krino, bisa pula itu berarti menilai, membedakan, menghukum, atau menghakimi. Maka pada waktu kita melakukan pemahaman terhadap Alkitab, perlu melihat konteksnya. Apakah itu sedang menilai tentang seseorang? Apakah kita sedang membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang sesat dan apa yang tidak sesat? Ataukah kita menghukum atau menghakimi? Tetapi kuncinya satu, jangan kita ketika menilai seseorang belum tahu dengan jelas persoalan, langsung kita mengambil keputusan sehingga kita menghakimi dia tanpa alasan. 4 hal ini ingat, dengan ukuran, dengan firman, dengan adil, dan dengan kasih, kita akan menegakkan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja. Salam hati gembira.